Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaratul Wardah dengan NIM 25030174151. Di sini saya akan memaparkan teorema segitiga sama kaki. Yang pertama, definisi 4.1. Segitiga disebut tak sama kaki jika dan hanya jika tidak ada sisi yang kongruen. Segitiga disebut sama kaki jika paling sedikit terdapat dua sisi yang kongruen. Sisi yang lain disebut alas, dan dua sudut yang mengapit alas disebut sudut alas, dan sudut di depannya disebut sudut puncak. Sedangkan segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya kongruen. Selanjutnya yaitu pembuktian. Pada gambar terdapat segitiga ABC. Karena segitiga sama kaki itu mempunyai dua sisi yang kongruen, maka ruas garis AB kongruen terhadap ruas garis AC, dan ruas garis BC merupakan alas. Sedangkan sudut B dan sudut C merupakan sudut alas, dan sudut A merupakan sudut puncak. Selanjutnya, teorema 4.3. Jika dua sisi pada suatu segitiga kongruen, maka sudut-sudut di depan sisi tersebut juga kongruen. Selanjutnya adalah pembuktian. Di sini terdapat segitiga ABC, di mana ruas garis AB kongruen terhadap ruas garis AC. Kita akan membuktikan bahwa sudut B kongruen terhadap sudut C. Telah diketahui bahwa ruas garis AB kongruen terhadap ruas garis AC. Dan berdasarkan sifat simetris kongruensi, maka ruas garis AC kongruen terhadap ruas garis AB. Dan berdasarkan sifat refleksif kongruensi sudut, maka sudut A kongruen dengan dirinya sendiri. Sudut A akan kongruen dengan sudut A. Karena ruas garis AB kongruen terhadap ruas garis AC, dan ruas garis AC kongruen terhadap ruas garis AB, dan sudut A kongruen terhadap sudut A, dan berdasarkan postulat sisi sudut sisi, jika dua sisi dan sudut apit pada segitiga pertama kongruen, bagian-bagian yang bersesuaian dengan segitiga yang kedua, maka kedua segitiga itu adalah kongruen. Maka dapat dinyatakan bahwa segitiga ABC kongruen terhadap segitiga ACB. Dan berdasarkan sifat kongruensi pada segitiga, maka dibuktikan bahwa sudut B kongruen terhadap sudut C. Akibat 4.1. Setiap segitiga sama sisi adalah segitiga sama sudut. Di sini terdapat segitiga ABC sama sisi. Depan sisi AB merupakan sudut C. Depan sisi BC merupakan sudut A. Menurut teorema 4.3 dapat dikatakan bahwa sudut C akan kongruen terhadap sudut A. Begitu juga dengan sudut C yang berada di depan ruas garis AB akan kongruen terhadap sudut B yang berada di depan ruas garis AC. Maka dapat dikatakan sudut C kongruen dengan sudut B. Yang artinya, menurut sifat transitif akan terbukti bahwa sudut A akan kongruen dengan sudut B dan akan kongruen terhadap sudut C. Teorema 4.4. Jika dua sudut pada suatu segitiga kongruen, maka sisi-sisi di depan sudut tersebut juga kongruen. Selanjutnya, pembuktian teorema 4.4. Di sini terdapat segitiga ABC. Depan sudut A merupakan ruas garis BC, dan depan sudut B merupakan ruas garis AC. Jadi dapat dikatakan bahwa sudut B akan kongruen terhadap sudut A. Dan berdasarkan sifat refleksif, maka ruas garis AB akan kongruen terhadap ruas garis BC. Karena sudah diketahui bahwa sudut B kongruen terhadap sudut A dan ruas garis AB kongruen terhadap ruas garis BC, dan berdasarkan teorema sudut sisi sudut, yaitu jika dua sudut dan sisi apit pada segitiga pertama kongruen dengan bagian-bagian yang bersesuaian pada segitiga kedua, maka kesesuaian itu adalah suatu kongruensi. Maka dapat dikatakan bahwa segitiga ABC akan kongruen terhadap segitiga CBA. Karena segitiga ABC kongruen terhadap segitiga CBA, maka sisi BC dan AC itu kongruen. Jadi teorema ini terbukti. Akibat 4.2.
Setiap segitiga sama sudut adalah segitiga sama sisi. Perlu diketahui bahwa segitiga sama sudut ialah segitiga yang besar sudutnya itu sama, yaitu sudut A akan sama dengan sudut B dan akan sama dengan sudut C. Besar semua sudut adalah 180 derajat. 180 dibagi 3 sama dengan 60. Jadi masing-masing dari A, B, C adalah 60 derajat. Sisi depan sudut B adalah AC. Sisi depan sudut A adalah BC dan sisi depan sudut C adalah AB. Lalu berdasarkan teorema 4.4, jika dua sudut pada suatu segitiga kongruen, maka sisi-sisi di depan sudut itu kongruen. Artinya, sisi-sisi depan sudut A akan kongruen dengan sudut B, yang artinya AC akan kongruen dengan BC. Begitu juga dengan sudut C akan kongruen dengan sudut B, artinya AC akan kongruen terhadap AB. Menggunakan sifat transitif, maka diketahui bahwa BC kongruen dengan AC dan akan kongruen dengan AB. Karena ketiga sisi ini kongruen, maka tiga sisi itu sama dan disebut segitiga sama sisi. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.